Salam, selamat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya menyapa bagi saudara semua yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Kamboja, di Singapura, dan dimanapun saudara semua berada. Senang sekali kembali menjumpai saudara pagi hari ini. Saya percaya kita tetap berada di dalam kasih, perlindungan, penyertaan Tuhan yang sempurna. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya, Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam di dalam istirahat kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan kekuatan, dengan sukacita yang baru yang Tuhan beri bagi kami. Dan Tuhan, sebelum kami beraktivitas pada hari ini, kami sungguh rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Mari ya Tuhan, terangi hati kami dengan firman-Mu, ajar kami ya Roh Kudus untuk kami dapat mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik saudaraku, kita akan membaca bersama-sama di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Puji Tuhan. Saudara, kita adalah manusia sebagai makhluk sosial. Artinya, kita diciptakan untuk hidup, bersosialisasi, dan berinteraksi dengan orang lain di sekitar kita. Sebagai makhluk sosial, Tuhan memerintahkan agar kita hidup di dalam kasih. Sebab kasih itu dibutuhkan oleh semua orang yang ada di dunia ini. Tanpa kasih, dunia ini akan dipenuhi oleh pergolakan, kacau balau, bahkan diwarnai oleh pertumpahan darah. Tetapi dengan kasih, segala bentuk permusuhan dapat ditundukkan di bawah kaki Kristus. Bagaimana caranya agar kita hidup di dalam kasih? Yang pertama adalah memiliki sikap saling berbagi. Kita patut mencontoh kehidupan gereja mula-mula, di mana mereka hidup rukun dan sungguh-sungguh mempraktekkan kasih. Jemaat saling terikat oleh kasih yang sangat kuat dan mendalam, sehingga rela untuk saling berbagi. Milik seseorang bukan lagi sebagai miliknya sendiri, tetapi milik bersama. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Hal ini menegaskan bahwa kehidupan Kristen harus saling memperhatikan, saling berbagi yang berkaitan dengan kebutuhan mendasar, yang kuat menanggung yang lemah. Yang kedua, saudara, saling menolong. Kita selalu membutuhkan orang lain untuk saling menolong, menopang, dan melengkapi satu sama lain. Karena kita tidak pernah lepas dari situasi-situasi yang sulit, kesesakan, penderitaan, kerepotan, sakit penyakit, dan kelemahan-kelemahan lainnya. Maka kita memerlukan pertolongan dari orang lain. Paulus menasihati, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Rasul Paulus juga menambahkan, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Saudaraku, sudahkah kita menunjukkan kasih kita kepada orang lain dalam wujud yang nyata, dan menunjukkan kasih itu kepada saudara kita yang sedang dalam kesusahan dan penderitaan? Mari kita belajar dari kisah seorang Samaria yang baik hati, di mana ia telah menunjukkan kasihnya kepada orang lain yang sedang dalam penderitaan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Dan yang ketiga, saudara, memiliki hati yang rela berkorban. Orang Samaria yang murah hati ini tanpa pamrih menolong orang lain yang sedang dalam penderitaan.
Meski orang yang ditolongnya itu adalah orang Israel, yang adalah setru bangsanya, bukan dengan perkataan saja, melainkan dengan perbuatan yang nyata. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saudara, pada saat orang lain tertimpa musibah, adakah hati kita tergerak memberikan pertolongan? Inilah yang disebut empati, memiliki perasaan yang sama seperti perasaan orang yang sedang mengalami penderitaan, dengan tidak mempersoalkan siapa, mengapa, dan di mana. Menunjukkan kasih terhadap sesama bukan dengan cara mengatakan hal-hal yang muluk-muluk atau janji-janji, tapi harus dengan tindakan kasih yang nyata. Yang dimaksud dengan sesama manusia bukan hanya teman atau satu suku, pendidikan sama, agama sama, dan sebagainya, tetapi semua umat manusia yang Tuhan izinkan untuk kita temui dan menjadi berkat bagi mereka, termasuk orang yang membenci kita sekalipun. Saudara, bagi orang percaya, mengasihi bukanlah pilihan yang bisa ditawar, namun perbuatan yang wajib dilakukan dan harus menjadi gaya hidup kita. Seringkali kita mau mengasihi orang yang mengasihi terlebih dahulu, atau kita hanya mengasihi orang lain yang menguntungkan kita saja. Jika tidak, kasih kita pun berakhir. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Mari saudaraku, jadikan hidup dalam kasih sebagai gaya hidup kita sebagai orang percaya. Sebab Tuhan kita adalah kasih. Sebagaimana Tuhan teladankan, kita pun harus hidup di dalam kasih. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk hidup dalam kasih senantiasa, menjadikan hidup dalam kasih sebagai gaya hidup kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami hari ini, berkati segala usaha dan pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami ya Tuhan. Dan jadikan kami hari ini beruntung, jadikan kami hari ini berhasil. Sertai kami hari ini ya Tuhan dengan penyertaan Tuhan yang sungguh sempurna. Dan mohon petunjuk-Mu ya Tuhan sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala rencana dan kehendak Tuhan. Mari ya Tuhan, limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini ya Tuhan. Dan jauhkan kami dari segala sakit penyakit, mara bahaya dan malapetaka. Kami berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami dan bangsa kami yang saat ini menghadapi berbagai macam masalah dan khususnya pandemi. Mari Tuhan berkati daerah kami, pulihkan negeri kami, belas kasihan Tuhan bagi negeri kami. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa. Kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita hari ini. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan, tetap semangat dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.